Perubahan terjadi begitu cepat. Ada virus corona atau tidak, para ahli sudah memprediksi akan ada perubahan pesat memasuki era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Jutaan jenis pekerjaan hilang di muka bumi, digantikan robot, mesin, dan aplikasi. Jumlah pengangguran akan melejit. Tapi sebaliknya, juga muncul ratusan ribu pekerjaan baru berbasis IT, kreativitas, pengolahan hasil alam. Bidang-bidang seperti artificial intelligence, automation, Internet of Things, big data, atau apalah akan menjadi favorit dan menantang. Lalu, bagaimana mengantisipasinya? Ya kuliah. Kok kuliah? Ya kuliah. Apalagi kuliah di komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Ah, masa iya? Begini, Indonesia segera memasuki era bonus demografi. Prosentase usia produktif jauh lebih banyak daripada usia non-produktif. Tapi era itu akan hilang dan lewat begitu saja jika kita tidak mengantisipasinya. Yang perlu kita siapkan adalah SDM unggul yang siap bersaing secara global, yang siap dengan keterampilan abad 21, yang kokoh dengan pondasi agama, karakter, akhlak, ataupun moral yang kuat, yang memiliki kepribadian kebangsaan dan etos global yang terbuka. Lalu, apa di komunikasi UMM ada yang seperti itu? Tidak hanya ada, tapi memang disitulah tempatnya. UMM dikenal sebagai kampus yang open-minded, inklusif, dan berpikir maju. Sudah banyak prestasi tingkat nasional bahkan internasional diukir di kampus putih ini. Cara UMM mendidik mahasiswanya dengan suasana kampus yang seperti tempat wisata, menjadikan kampus ini favorit bagi calon mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Prodi Ilmu Komunikasi UMM memiliki tekad menyiapkan skill abad 21 yang dikenal dengan 4C, Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration. Kreativitas dan keahlian lulusannya tidak bisa digantikan oleh robot atau aplikasi apapun. Apa buktinya? Lihat saja bagaimana mahasiswa dihajar dengan materi-materi kuliah yang berat dan praktikum dengan standar yang ketat, tetapi tetap bisa santai dan asyik menikmatinya. Mereka khusyuk berproses, tapi happy pada endingnya. Mau belajar jurnalisme cetak, on air atau online, atau belajar public relation dengan real client, boleh juga mengasah skill broadcasting, komunikasi audiovisual, bahkan perfilman. Apalagi jika punya minat bisnis, sangat bisa. Laboratorium Komunikasi UMM adalah jantung akademik dan skill yang sangat penting. Lab ini menggembleng mahasiswa dengan atmosfer kerja yang sesungguhnya, tak hanya untuk terampil, tetapi juga bagaimana membangun relasi untuk kolaborasi, termasuk untuk menghasilkan uang selagi masih kuliah. Di lab ini juga diolah data-data penting untuk riset komunikasi, baik untuk keperluan akademik maupun profesional. Siapa yang tidak bangga menjadi bagian dari komunikasi UMM? Alumni-alumninya tersebar di berbagai bidang profesi komunikasi yang keren, di media-media, content creator, konsultan PR, sinematografi, di birokrasi pemerintahan, di kampus-kampus lembaga riset, serta yang sukses menjadi pebisnis. Tanyakan kepada mereka, pasti tak akan pernah lupa dengan dosen-dosen yang paling killer hingga paling santai, yang paling akademis ilmiah sampai yang paling praktisi. Mereka adalah orang-orang yang profesional namun sebenarnya juga sangat humble. Loh, kok malah promosi prodi komunikasi UMM? Lah ya memang, ini kan video profil komunikasi UMM, bukan prodi kaleng-kaleng. Video ini pun dibuat atas kreativitas mahasiswa dan dosen UMM loh. Gak percaya? Masuk saja di komunikasi UMM, ikut kuliah, praktikum, dan jangan lupa bergabung dengan organisasi atau klub-klub kreativitas mahasiswa. Itulah sebabnya komunikasi UMM selalu berteriak kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ayo kuliah! Ayo kuliah! Kalau diperhatiin, anak Ikom hebat ya. Aku baru lihat video praktikumnya aja udah keren banget. Pengen banget deh bisa kayak gitu. Bisa nggak ya? Halo, aku tahu. Pasti sekarang kamu lagi bingung kan? Udah deh, kamu nggak perlu khawatir. Karena itu semua akan terjawab di Chromium 3.0. Chromium 3.0? Iya, buruan deh cek YouTube Komunikasi UMM dan saksikan Chromium 3.0 sekarang.
Kalau diperhatiin, anak Ikom hebat ya. Aku baru lihat video praktikumnya aja udah keren banget. Pengen banget deh bisa kayak gitu. Bisa nggak ya? Halo, aku tahu, pasti sekarang kamu lagi bingung kan? Udah deh, kamu nggak perlu khawatir, karena itu semua akan terjawab di Chromium 3.0. Chromium 3.0? Iya, buruan deh cek YouTube Komunikasi UMM dan saksikan Chromium 3.0 sekarang. Halo Komers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Chromium 3.0. We are Icom, ready for Icon. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Udah pada makan belum? Udah siap ngikutin seluruh rangkaian acara dari Chromium 3.0 pada hari ini? Siap dong Kak pastinya. Apalagi acara Chromium 3.0 pada hari ini tuh udah ditunggu banget gak sih sama teman-teman maba yang ada di rumah. Nah teman-teman, tapi sebelum itu kita boleh kali kenalan dulu, kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu loh. Boleh banget tuh Kak. Jadi halo semuanya, kenalin aku Arekson dan aku ditemani sama rekan MC ku yang cantik ini. Dan di sini kami berdua akan nemenin kalian untuk mengikuti seluruh acara dari Chromium pada hari ini. Sebelum masuk ke acara, gimana kalau Kak Dita jelasin dulu nih, Chromium itu apa sih Kak? Boleh dong. Jadi Chromium itu adalah acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM. Nah, di acara Chromium ini kita akan belajar nih seputar prodi ilmu komunikasi, terutama dengan penjuruannya seperti public relation, jurnalistik, dan juga audiovisual. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih, dan aku dengar juga nih ya Kak, Chromium tuh udah diadain selama 3 kali, bener nggak sih? Bener banget tuh Kak Dita. Jadi Chromium itu udah memasuki tahun ketiganya, dan tahun-tahun sebelumnya itu Chromium diadain secara offline loh Kak Dita. Seru banget gak sih Kak? Bener Tapi hari ini pastinya nggak kalah seru teman-teman. Chromium tetap akan seru walau diadain secara daring. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau bacain dulu nih sambutan yang akan dibacakan oleh Pak Nasrullah selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UMM, Kak Alfian Syabani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, dan Kak Bimo Adiaksya selaku Ketua Pelaksana Chromium 3.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah, Ketua Prodi Komunikasi UMM, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Chromium 3.0. Dengan Chromium 3.0 ini saya harap mahasiswa komunikasi semakin bangga dengan alma maternya dan semakin terinspirasi untuk menjadi insan yang membanggakan bagi siapa saja. Di Komunikasi UMM, kalian bisa menjadi dan mengalami sesuatu yang sangat berharga antara work-life balance. Kalian bisa belajar dengan sangat serius, tetapi juga bisa menikmati bagaimana suasana kampus yang sangat menyenangkan dan urusan pribadi Anda tetap terjaga dengan baik. Kebebasan Anda menjadi mahasiswa, ekspresi Anda menjadi mahasiswa, kreativitas, kemampuan kolaboratif, kemampuan komunikatif, bisa Anda asah di kampus ini. Sekali lagi, selamat untuk menjadi mahasiswa UMM yang sangat membanggakan dan akan menjadi masa depan yang Anda akan peroleh dari Komunikasi UMM ini semakin baik. Saya yakin Komunikasi UMM membekali Anda untuk menjadi profesional di bidang komunikasi atau researcher di bidang ilmu komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Syabani sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang periode 2021-2022. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi di acara Chromium 3.0, yang mana acara ini memperkenalkan kepada teman-teman apa sih yang ada dalam ilmu komunikasi. Jadi jangan lupa disimak biar jadi mahasiswa yang komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Adiaksa, selaku Ketua Pelaksana Chromium 3.0. Pertama-tama saya ingin berterima kasih untuk seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 karena telah berkenan untuk mengikuti acara hingga selesai, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh stakeholder yang mendukung jalannya acara Chromium 3.0 ini. Saya akan menjelaskan, Chromium adalah rangkaian Pesmaba Ikom yang mengusung konsep Ikom Camp dan dikemas dengan fun, lebih bermanfaat, dan pastinya beda dari yang lain. Namun karena pandemi COVID-19 yang merebak sejak tahun 2019, kita panitia sangat terpaksa melaksanakan Chromium 3.0 ini dengan konsep daring ataupun online. Meskipun dengan segala keterbatasan kami akan terus berusaha memberikan terbaik untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Akhir kata dari saya, selamat datang generasi muda Commerce, selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi. Teruslah berprestasi, pantang menyerah, dan wujudkan mimpimu di sini. We are Ikom, ready for icon. Satu misi, komunikasi. Gimana nih Commerce yang ada di rumah? Udah pada tahu dong tadi yang memberi sambutan itu siapa aja? Ada Pak Nasrullah, Kak Pian, dan ada Kak Bimo. Dan sekarang aku mau bacain susunan acara pada Chromium hari ini nih. Yang pertama ada Crossing, Chromium Sharing. Yang kedua ada Starring, Student Association of Communication Introducing. Dan yang terakhir ada Courage, Chromium Goes to Partner Village. Nah, itu dia tadi teman-teman susunan acara Chromium 3.0 pada hari ini. Pasti teman-teman yang ada di rumah udah pada penasaran nih sama segmen pertama kita, yaitu adalah segmen Crossing atau Chromium Sharing. Boleh dong Kak diberitahu dulu di segmen Crossing nih kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi di segmen Crossing ini kita bakal membahas seputar kehidupan mahasiswa Ilmu Komunikasi nih teman-teman. Nah, jadi di sini kita gak bakalan berdua doang nih Kak Dita. Sama siapa tuh Kak? Nah, jadi di sini kita bakalan ditemani sama kakak-kakak yang udah berpengalaman banget nih seputar kehidupan mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, daripada makin penasaran, gimana kalau kita langsung kasih aja ke Kak Ramadan Permana Agung atau biasa kita kenal Kak Kon. Kepada Kak Kon dipersilakan. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Crossing, Chromium Sharing. Kali ini barengan sama aku, Ramadan Kwon, dan di segmen kali ini yang membuat segmen ini sangat spesial adalah kita kedatangan sama 3 orang yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan teman-teman kita, kakak-kakak kita dari semester 7 yang pastinya sudah merasakan semua pahit, manis, asam, garam dari perkuliahan di Ilmu Komunikasi. Ada Kak Dion, Kak Dizar, dan juga Kak Anwar. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik hati dan tidak sombong seperti biasa ya. Oke, nah untuk kita lebih mengenal lagi, mungkin boleh nih kita perkenalan dulu lebih dekat lagi ke teman-teman maba yang ada di rumah. Mungkin dari Kak Dion dulu, boleh diperkenalkan mungkin Kak? Oke, baik teman-teman, perkenalkan aku Dion Agustian, aku dari Ilmu Komunikasi penjurusan Audiovisual angkatan 2018. Oke, 2018 berarti sudah semester 7. Iya, benar. Sudah selesai melaksanakan praktikum 3 ya Kak ya? Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya atau mungkin dulu ikut peminatan apa nih Kak? Oke, jadi kan kemarin tuh audiovisual. Aku juga kebetulan sebagai mahasiswa juga kerja di luar juga sebagai freelance videographer, editor juga. Terus sekarang lagi sibuk ngerjain skripsi. Sibuk ngerjain skripsi. Semangat ya Kak ya, harus tetap semangat. Zaman-zaman skripsi emang zaman-zaman paling rawan, tapi kalau kita semangat, kita bisa menyelesaikannya tepat waktu begitu ya Kak ya. Amin. Nah, di sebelahnya ada yang paling cantik, paling cetar, wahana, ulala. Ini adalah Kak Dizar. Halo Kak Dizar. Mungkin boleh diperkenalkan ke maba-mabanya yang ada di rumah ini. Oke, halo semuanya. Nama aku Dizar Caya Afriana. Nama aku Dizar, tapi aku perempuan. Alhamdulillah perempuan dulu. Alhamdulillah perempuan ya Kak ya. Alhamdulillah perempuan dan masih perempuan. Masih perempuan, yeah. Alhamdulillah. Kenapa Kak? Apa pernah pengalaman Kak Dizar dianggap seorang laki-laki? Ya, biasanya yang pertama kali ngechat aku tuh pasti manggil Mas. Mas gitu Dizar ya? gitu. Jadi aku perempuan. Beneran nih? Beneran dong. Beneran ya? Oke, Kak Dizar ini kalau boleh tahu setelah praktikum 3 usai ini kesibukannya ngapain aja nih Kak?
Sama kayak Dion, sementara kesibukan aku sekarang mengerjakan skripsi karena mahasiswa semester akhir. So, aku juga masih di organisasi, sebentar lagi demisioner dan lagi jadi asisten praktikum PR2. Wow, asisten praktikum PR2. Iya. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan bingung-bingung biasanya praktikum nggak tahu harus di mana, biasanya nanyanya ke asisten praktikum gitu ya. Iya. Jadi tempat buat sharing sih lebih tepatnya. Iya. Tempat curhat. Nah, berikutnya ada juga yang menjadi tempat curhat, tapi ini khusus untuk teman-teman dari jurnalistik, ada Kak Anwar. Ya. Boleh dong diperkenalkan dulu Kak kemabanya. Halo guys, aku Marzuki Anwar, jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan Jurnalistik 2018. Oke. Nah, Kak Anwar kalau boleh tahu setelah praktikum 3 sama pertanyaannya, kesibukannya ngapain? Apakah ini Kak Anwar yang biasanya ada di TV? Bukan, tidak ada yang tahu. Kira-kira kesibukannya ngapain nih, Kak? Kuliah sambil kerja sih, ya pada umumnya lah. Tapi dibarengin sama sibuknya kemarin lagi produksi film, terus di jurnal juga. Nah ini jurnal nih yang belum kesampaian ke media, tapi lagi berusaha ke situ. Dan sekarang juga lagi asisten praktikum di R2. Oke, tempat curhat juga ya? Tempat curhat juga, sharing juga. Sharing juga. Yes. Oke, nah kalau misalkan tadi kita udah kenalan sama kakak-kakaknya, kita bakalan gali lebih dalam lagi. Kira-kira nih Kak ya, suka duka, apalagi ini udah kalau misalkan ada di rumah ini maba, ini mampu sih sebenarnya ya, mahasiswa busuk gitu ya, agak tua gitu, tapi nggak apa-apa, kita bakalan belajar lagi dari kakak-kakaknya. Kira-kira nih suka duka selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang ini apa aja? Mungkin boleh dari Kak Anwar dulu. Oke, kalau aku sih lebih ke arah waktu tidur udah jarang, bisa tidur 4-5 jam tuh udah syukur banget sih. Kenapa? Karena ikom itu dituntut untuk kerja lapangan juga. Tapi ya otak juga diperes karena mikir riset segala macam. Jadi jam tidur sih yang benar-benar dukanya hilang. Oke. Kalau misalkan dari Kak Anwar tadi jam tidur harus berkurang ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan Kak Dizar sendiri, apakah jam tidurnya berkurang atau malah nggak tidur? Gimana Kak Dizar? Yang pertama pasti jam bobo siang ya. Itu kalau jam tidur malam oke lah memang tetap, tapi jam tidur siang ini berkurang. Sebagai orang yang suka tidur siang tuh jadi kayak kenapa kuliah tuh seberat ini gitu, tapi mau nggak mau tetap dijalani. Mungkin selain berkurangnya jam tidur siang, ada nggak sih hal-hal yang menjadi suka atau duka ketika kuliah? Kalau untuk sukanya adalah aku jadi dapat ilmu baru, karena aku tuh salah satu orang yang berpikir kalau ilmu komunikasi itu cuma ngomong doang. Ini jurusannya paling ngomong doang gitu, tapi ternyata nggak ngomong. Nggak ngomong ya? Gitu. Jadi banyak banget hal yang dipelajarin dan aku jadi istilahnya kebuka lah pikirannya kalau oh ternyata komunikasi itu memang tidak sesederhana itu, karena kita juga belajar banyak aspek mulai dari psikologinya, terus banyak kayak pokoknya itu sukanya. Jadi memang sangat banyak hal yang kita pelajari di ilmu komunikasi, nggak hanya ngomong, ternyata juga banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Nah kalau mungkin dari Kak Dion sendiri, suka dukanya waktu menjadi mahasiswa ilmu komunikasi ini apa aja? Oke. Kalau aku dukanya mungkin hampir sama kayak teman-teman juga ya, lebih ke overthinking mungkin. Apalagi momen-momen praktikum kemarin itu tuh benar-benar momen yang kayak bahkan tidur itu bisa jam 3 tapi harus on time jam 6 pagi buat ngerjain praktikum kayak gitu loh. Jadi lebih ke pikiran sih, karena kan yang pertama anak komunikasi emang dituntut buat kreatif yang pertama, dan masih banyak hal-hal lainnya. Kemudian dukanya juga kadang kalau di praktikum pasti teman-teman juga ngerasain kalau misalkan kita brainstorm sama kelompok gitu, itu kan pasti banyak perbedaan pendapat tuh. Nah di situ mungkin bisa terjadi cekcok antar teman-teman, tapi balik lagi di situ kita juga bisa belajar bahwa ide besar itu datang dari ide-ide teman-teman gitu. Jadi memang ketika nanti kita sudah apalagi sudah terjun ke praktikum ya Kak ya, itu nanti dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa manage teman-teman kita sendiri seperti itu ya Kak ya. Nah ngomongin tentang praktikum, apakah praktikum itu emang semenyeramkan itu menjadi momok bagi teman-teman komunikasi? Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang
menyenangkan yang paling berkesan buat kakak-kakak? Mungkin dari Kak Dion dulu. Oke, kalau yang menyenangkan justru itu banyak ya. Jadi saat kita lanjut dari yang aku bilang tadi, saat kita brainstorm sama teman-teman, kita itu bisa menemukan ide yang luar biasa. Nah, di situ kesenangan kita mulai muncul. Karena kayak, wah ternyata kita bisa loh buat ide yang kayak gini. Alhasil nanti setelah produksi, khususnya di teman-teman AV, setelah produksi hasilnya jadi dan sesuai dengan apa yang kita pikirkan kemarin, itu bakal, wah ini nih sesuatu yang luar biasa gitu. Dan kita juga ketemu banyak orang. Nah, di situ tuh kita bisa punya banyak relasi. Jadi dari duka, senang pun kita dapat, dan itu banyak banget. Oke, jadi memang banyak banget kesenangan-kesenangan ketika kuliah, ketika praktikum. Salah satunya seperti membuka relasi, kemudian dapat ilmu baru gitu ya, Kak ya. Nah, kalau dari Kak Dizar sendiri nih, apa hal menyenangkan dari, khususnya dari praktikum VR ya? Agak mikir ya? Agak mikir ya? Yang dipikir, keluarkan saja apa yang udah Anda. Kalau yang menyenangkan pastinya yang pertama sama kayak Dion ya. Kita ketika sesi brainstorming itu kadang aku sendiri kan aku ngerasa aku orangnya agak kurang kreatif gitu. Jadi ketika aku diskusi, aku ngobrol sama partnerku terus kayak, oh iya ya aku bisa kayak gini. Dan itulah menurutku sama kayak Dion, sesi brainstorming itu adalah sesi yang paling menyenangkan karena dari kita yang mungkin kita nggak dapat insight apa-apa, terus kita ngobrol, akhirnya kita dapat something new dan kita terapin itu bareng-bareng. Itu menurutku yang fun banget dari kami. Jadi memang waktu sesi brainstorming itu kelihatannya kita debat, kelihatannya kita bahasa Jawanya tuh gontok-gontokan gitu ya teman-teman ya. Tapi di situ kita dapat banyak banget insight dan juga ide-ide baru. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari sisi jurnalistik sendiri nih Kak Anwar, gimana sisi menyenangkan dari praktikum jurnalistik? Menyenangkan ya. Menyenangkannya adalah aku tahu artinya kerja serius, kerja bercanda tapi yang serius. Itu mau jurnalistik, PR, apa itu melakukan itu. Semua bakal nyenengin ketika teman-teman menjadikan itu semua bukan beban, tapi kayak motivasi buat oke ini yang harus aku bikin bagus, oke ini harus aku bikin sekreatif mungkin, oke liputan yang bakal aku lakuin harus news value-nya dapat banget, itu di JR kan. Nah, kalau di AV kan beda lagi. Tapi semuanya itu bakal nggak jadi beban ketika kita mikirnya bukan beban, tapi motivasi. Oke, jadi memang semuanya itu menyenangkan seperti itu ya Kak. Kalau misalkan kita mikirnya itu adalah proses belajar, kemudian juga menjadi motivasi diri kita untuk nanti ketika kita masuk ke dunia kerja seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi kita udah dapat insight, kalau misalkan praktikum itu ada sisi menyenangkannya, ada sisi serunya, ada sisi yang seru juga ya ternyata ya. Nah, kalau boleh tahu nih, tips and trick ketika kita nanti udah masuk ke praktikum, apalagi ya, ada nggak sih tipsnya biar kalau kita menghadapi sesuatu yang bikin pusing, bikin frustasi, bikin overthinking, ada nggak tips and trick untuk meng-counter itu semua? Mungkin dari Kak Anwar lagi. Aku sih balik lagi sama kayak yang tadi, jangan jadi beban. Ketika kita jadi beban itu malah wah stres banget. Terus faktor lingkungan juga ngedukung ya buat kita nggak stres ya, karena aku yakin walaupun kita dalam proses belajar, tapi kita juga harus bikin itu semenarik mungkin, sebagus mungkin. Dalam arti kita harus mikir dengan dalam, riset yang dalam. Tipsnya adalah jangan pernah nganggep tugas itu hanya tugas, tapi jadikan itu sebagai passion kamu, sebagai semangat kamu. Kalau jadi beban itu stres, jadi nggak ada tips, tapi lebih karena lakuin aja, do the best gitu. Oke. Jadi memang jangan anggap praktikum itu beban, kita senang-senang kok di situ ya, dan juga dapat ilmu-ilmu baru. Nah, kalau misalkan dari Kak Dizar sendiri, apa nih tips and triknya? Kalau dari aku ya tips biar tidak beban itu pertama cari circle yang komunikatif tapi tetap bisa diajak berproses. Dalam artian kita main jalan nih, karena praktikum mulu supek ya Wak ya, main jalan, praktikumnya jalan. Jadi aku sama teman-temanku kebetulan misal kita kayak main yuk makan gitu, kita makan bareng. Nanti kan ketika makan kan mumet-mumetnya praktikum itu hilang gitu karena kita pakai ngobrol, kita pakai bercanda. Tapi setelah dari situ kayak oke, udah kelar nih mumetnya udah hilang, ayo kita balik lagi ke kenyataan, ayo kita praktikum lagi. Teman itu penting banget. Work life balance gitu ya kalau kata generasi Z itu
ada sisi kita sibuk, tapi jangan lupa kita juga harus senang-senang gitu ya. Nah, kalau dari Kak Dion sendiri, apa tips and triknya biar kita nggak stres waktu berangkat? Oke, kalau dari aku, apalagi anak-anak audiovisual ya, yang pertama pasti coba berpikir terbuka. Jadi saat kita menemukan kayak misalkan perdebatan di dalam kelompok tadi, pemikiran yang macam-macam, nah di situ saat kalian mikir terbuka, kalian tuh justru akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kalian bisa ide-ide dari teman-teman kalian tuh bisa kalian tampung untuk jadi sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau misalkan kalian berpikir, oh enggak nih, pokoknya ideku nih paling bagus nih, itu justru kalian akan kayak makin sumpek, makin kayak, kok teman-teman nggak dukung ideku ya, padahal kan aku ngerasa ideku yang paling bagus, padahal belum tentu. Jadi coba berpikir terbuka. Oke, jadi dengan berpikir terbuka, kita semakin open-minded gitu ya Kak ya, bisa menerima berbagai macam ide dan juga saran dari teman-teman kita yang siapa tahu ketika itu digabungkan menjadi suatu karya yang luar biasa. Oke teman-teman maba ilmu komunikasi, bentar lagi kita akan seru-seruan bareng dengan main true or false dari stigma-stigma, kemudian gosip-gosip tentang mahasiswa ilmu komunikasi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Crossing Chromium Sharing. Hai, halo, masih barengan sama aku di Crossing Chromium Sharing. Nah, di segmen kali ini kita bakalan main bareng sama teman-teman maba atau mahasiswa baru permainan true or false atau salah apakah benar, seperti itu ya, mengenai stigma-stigma, kemudian gosip-gosip, kemudian juga anggapan-anggapan dari masyarakat tentang program studi ilmu komunikasi. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah mendatangkan dua orang sangat spesial. Ada Kiki dan juga Arin nih. Boleh mungkin dibuka maskernya agar terpampang nyata pancaran sinarnya hari ini ya. Mungkin kita boleh kenalan dulu dari Kiki nih. Mungkin biar teman-temannya lebih kenal lagi. Boleh, silahkan. Halo teman-teman semua dan kakak-kakak tingkat yang sedang melihat ini. Perkenalkan, saya Rizky Nanda Adira dari Prodi Ilmu Komunikasi Maba 2021 dan berasal dari kota Probolinggo. Dari Bolinggo ya, ini masyarakat Bolinggo, mana suaranya ini ya? Boleh langsung di kolom komentar ya. Nah, untuk yang di sebelahnya ini ada Arin. Apakah dia adalah personil dari girl group K-pop Oh My Girl? Kita tanyakan langsung. Halo Arin, gimana kabarnya? Halo Kak, baik. Oke, boleh langsung perkenalkan diri ke teman-teman mabanya. Halo semuanya, aku Arina Zulfia Rahma, maba Ilmu Komunikasi 2021. Oke, dari mana asalnya? Aku dari Lampung. Dari Lampung. Ini boleh mungkin Kiki dan juga Arin kesibukannya sebagai maba ini kalau boleh tahu ngapain aja nih? Mungkin dari Kiki dulu. Apa masih jadi stand up comedy Kiki Saputri gitu? Enggak ya? Enggak. Oke, boleh misalkan kesibukannya apa nih? Jadi kalau di rumah sih biasanya ya di atas kasur aja gitu, terus kita dengerin pas ada matkul, kita dengerin dosennya, kadang-kadang juga tidur sih. Wah, nggak apa-apa ya, saya juga seperti itu. Nah kalau misalkan Arin sendiri ini ngapain nih biasanya? Kayaknya hampir semua mahasiswa yang online gitu nggak sih? Okay. Sambil tidur, sambil di atas kasur, online, kelas. Kalau di Lampung dulu sibuknya ngapain? Begal mungkin? Kebetulan saya ketua begalnya ketua ya Bapak begal, ya. ya. Oke, ini jangan macem-macem sama Arin kalau misalkan kalian tidak mau dibegal ya. Senggol bacok. Aduh, oke. Nah, kira-kira Kiki dan juga Arin ada nggak sih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingungkan, kalian masih pertanyakan dari kuliah di program studi ilmu komunikasi? Kebetulan kita ada beberapa pertanyaan buat kakak-kakak yang ada di sebelah kanan. Ini pas banget ya, ada Kak Dion, ada Kak Diza, dan juga Kak Anwar yang bakal menjawab langsung pertanyaan dari semua maba yang ada di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin dari Arin dulu ya. Boleh nih, pertanyaan pertama apa nih kira-kira? Aku mau tanya buat kakak-kakak yang ada di sebelah kanan, true or false kalau misalnya di ilmu komunikasi itu sebagian besar cuma belajar public speaking? Oke, true or false kalau misalkan di ilmu komunikasi hanya belajar ngomong, hanya belajar public speaking? Boleh langsung silakan 1, 2, 3. False. Nah ini kira-kira
seperti apa sih, belajar apa nih kita di ilmu komunikasi? Mungkin dari Kak Dijar dulu nih, apa nih yang bakal kita pelajari di ilmu komunikasi? Public speaking tuh emang iya, kita juga belajar public speaking, tapi nggak hanya public speakingnya aja, lebih ke belajar nulis, terus editing, mau video apapun grafis, karena itu menurutku basic things yang memang kita pelajari di ilmu komunikasi. Jadi nggak hanya ngomong aja. Nggak hanya ngomong aja ya Kak ya. Kalau belajar ngomong udah dari bayi ya, iya, kebetulan betul. ya. Bisa ngomong semua kan, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kita udah nanyain apakah ilmu komunikasi cuman belajar public speaking aja, ternyata enggak nih. Kalau dari Kiki sendiri, ada nggak pertanyaannya? Ada dong Kak. Apa tuh? Statement kedua nih Kak ya, true or false. Kalau misalnya di prodi ilmu komunikasi itu isinya cuma anak-anak ekstrovert gak sih Kak? Oke. Apakah hanya anak-anak yang heboh aja? Iya. Apakah hanya anak-anak ekstrovert aja? Kira-kira seperti apa nih Kak? Mungkin bisa langsung diberikan jawabannya 1, 2, 3. Oke, false, false, false. Nah, ini kira-kira apakah hanya anak ekstrovert aja? Mungkin dari Kak Dion nih. Oke, kalau ditanya untuk anak-anak ekstrovert aja, justru enggak. Anak-anak yang introvert pun saat masuk komunikasi mungkin akan berubah menjadi orang yang bisa ngomong, atau teman-teman ekstrovert lainnya menyalurkan energinya ke teman-teman yang introvert. Jadi apapun kalian, jadi kalian jangan berpikir, oh kayaknya komunikasi anak-anak ekstrovert aja, anak-anak yang bisa ngomong, anak-anak yang selalu aktivitas ini itu ketemu orang lain. Sebenarnya enggak, justru kalian di ilmu komunikasi juga belajar untuk gimana caranya berbaur sama orang lain, ketemu sama orang lain. Oke, ini kalau misalkan aku boleh nanya nih, ketiga kakak-kakak ini jenis vert yang apa ini kira-kira ya? Kalau Kak Anwar ini kelihatannya ambivert ya? Apa nih kira-kira? Ambien saya. Ambien. Penyakit, mohon maaf ya, lebih ke ambigu sebenarnya ya. Oke, nih mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arin nih ya. Apa nih yang mau kamu tanya ke Aku mau tanya satu lagi, bener nggak kalau misalnya di true or false, kalau misalnya di ilmu komunikasi itu mengerjakan proyek berdasarkan riset? Oke, riset ini ya, kita masuk ke riset. Apakah benar ketika semua yang kita kerjakan, proyek-proyek yang kita kerjakan harus berdasarkan riset? True or false? Silakan. True. Mungkin kita bisa ke Kak Anwar dulu nih. Ya sih, kan kalau misalnya tanya perlu apa nggak riset, ya sama aja Kak ditanya perlu nggak sih kita makan atau minum? Ya perlu gitu. Kamu mau bikin film, ya riset dulu. Kamu mau film apa? Kamu mau bikin event apa? Riset dulu segmentasinya seperti apa. Kamu mau bikin berita seperti apa? Riset dulu. Kayak misalnya kamu pengen riset perihal, kamu pengen adopsi biografinya Jokowi misalnya, ya kamu riset dulu. Sesimpel Jokowi lahir di mana, kan riset. Riset kecil juga gak perlu, tapi di ikom kita dituntut untuk semuanya di riset, apapun. Oke. Apalagi di jurnalistik ya Kak ya, banyak banget tersebar berita-berita hoax. Nah, itu adalah salah satu fungsi penting dari riset, biar kita tidak memberikan berita bohong kepada masyarakat. Nah, kalau dari segi PR sendiri nih, apakah perlu riset? Ya perlu, tadi kayak yang udah diomongin sama Anwar, riset itu perlu karena memang itu adalah basic. Sesederhana kita ngobrol sama orang, aku ngobrol sama kamu nih Kon, kayak oh ternyata Kon ini tipikal orang yang kalau ngomong dia energik, berarti aku kalau ngomong sama dia aku harus semangat juga karena berdasarkan risetku dia orangnya kayak gitu. Jadi sesederhana kayak gitu aja untuk gaya komunikasi itu perlu, apalagi di 3 konsentrasi ini menurutku sangat-sangat amat perlu. Sangat-sangat amat perlu ini. Banget. Sangat ditekankan Iya, ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari peminatan AV sendiri, apakah kita juga memerlukan riset Kak? Ya, kalau di audiovisual sama juga kayak teman-teman ya, pasti memerlukan riset. Seperti contoh misalkan kita buat iklan nih. Buat iklan nggak sembarangan dong kita buat misalkan nih ada produk A, ya udah langsung buat iklan ngasih lihat produknya tanpa tahu mungkin kelebihan produknya atau targetnya ke siapa. Jadi kita perlu riset juga. Jadi nggak cuma apa yang kita tampilkan di iklan, tapi background dari story iklan yang akan kita buat itu kita juga harus tahu. Misalkan segmentasinya kemana, produk ini ditunjuk ke laki-laki atau perempuan, usianya berapa, dan target pasarnya kelasnya yang seperti apa, A, B, atau C kayak gitu. Jadi memang perlu riset.
Oke, luar biasa sekali. Ternyata peminatannya apapun, mau AV, mau PR, mau GR, semuanya perlu riset karena kita nggak bisa sembarangan kalau misalkan kita bikin project ya, Kak. Benar. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kiki ya. Iya. Oke, apa nih pertanyaannya? Tadi kan udah banyak dijelasin tuh kayak tentang riset-riset gitu ya. Pasti riset itu kan berhubungan sama project ya kan? Nah, kalau misalnya project-project di Prodi Ilmu Komunikasi itu apakah cuman kita mengerjakan film, event, lalu majalah? Apa cuman itu aja? True or false sih, Kak? Oke, true or false ketika anak ilmu komunikasi proyeknya hanya bikin majalah, bikin film, sama bikin event aja? Mungkin bisa langsung dijawab. Jawabannya adalah 1, 2, 3. False, false, false. Nah, kira-kira kita bikin apa nih proyeknya ya? Mungkin dari Kak Dion nih, dari perspektif peminatan AV, kita bakalan bikin proyek apa nih, Kak? Oke, kalau di audiovisual, kalau misalkan teman-teman berpikiran kayak, oh di audiovisual kayaknya cuma buat film, itu enggak. Jadi di audiovisual itu kita juga film iya, kemudian iklan juga iya, terus company profile juga iya, dan acara TV. Pokoknya semua aspek yang berhubungan dengan audiovisual, terus kita komunikasikan ke audiens atau penonton, itu adalah proyek-proyek anak-anak audiovisual. Jadi bukan cuma film aja. Oke, jadi bikin film iya, tapi di luar bikin film kita juga bikin iklan, bikin acara televisi, dan masih banyak banget yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kan dari PR sendiri, apakah hanya bikin event aja? Ini kira-kira anak acara banget ini ya. Kira-kira kita bikin apa nih di PR, Kak? PR itu kan public relation atau humas yang dulu aku sebelum aku kuliah aku mikirnya oh ya paling cuma berhubungan sama orang, udah kayak gitu, kayak jadi penjembatan. Tapi ternyata nggak sesederhana itu gitu loh. Selain memang kita bikin event, ternyata di PR itu yang aku praktekin juga dari praktikum itu, kita juga jadi memang benar penjembatan komunikasi antara kita dengan luar. Tapi yang menurutku wah itu kita nggak hanya bikin event, kita nggak hanya bikin jadi komunikator, bukan komunikator, perantara komunikasi, tapi kita juga harus bisa menyampaikan apa yang mau dimau dari kita ke luar dengan riset itu tadi. Oke. Gitu. Jadi selain bikin event juga banyak banget hal yang dikerjakan sama anak PR ya, Kak ya. Oke, nah kalau misalkan dari perspektif jurnalistik sendiri, apakah hanya kita bikin majalah aja atau seperti apa, Kak? Apa juga. Jadi aku sebelum tahu jurnalistik itu seperti apa, aku cuma paham, oke, kita bikin berita dan taruh di koran, majalah. Padahal sebenarnya ya bisa juga kita bikin program TV-nya. Jadi itu yang pengalaman yang paling paham yang dapetin. Jadi nggak cuma nulis tayang di koran, tapi juga bisa kita bikin produksi TV-nya, kita bikin program TV-nya. Oke, nah ini aku sempet denger juga nih Kak Anwar waktu praktikum pernah ikut sama Satpol PP ngegerebek kafe-kafe ada di Malang nih ya. Gimana lu, Kak? Kan maksudnya dari jurnalistik kenapa bisa kerja ngegerebek orang? Ya balik lagi, itu temanya juga jurnalistik. Itu kan turun lapangan, dan aku mau pesan ke teman-teman juga, ketika kalian ngambil kegiatan jurnal, jangan takut untuk berani. Dalam arti kita praktikum, boleh nggak ya dapat izin dari polisi? Boleh, selagi kalian serius untuk liputan sama Satpol PP atau polisi, TNI atau birokrasi yang dianggap ribet. Oke. Pasti bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nongkrong cantik, lagi nongkrong manja, tiba-tiba ada gerebekan, lihatlah muka ini ya. Ingat-ingat dendamnya ke sini ya. Oke, nah kalau misalkan tadi kita udah ngomongin banyak banget project-project, kemudian juga banyak banget riset-risetnya yang harus dilakukan. Kira-kira skill apa aja yang harus dimiliki sama teman-teman ilmu komunikasi mungkin ketika kita menjadi mahasiswa atau ketika kita sudah lulus dan bekerja di dunia kerja seperti itu? Mungkin dari Kak Anwar lagi nih. Apa sih yang pertama adalah skill yang paling aku bikin satu ya, ngamatin. Terus kenapa aku bilang ngamatin? Ya aku menulis sesuatu juga berdasarkan proximity, kedekatan dengan sekitar. Aku ngamatin sekitar tuh. Ketika kita punya itu, inisiatif itu bakal timbul, kreativitas bakal timbul. Tapi untuk yang benar-benar jurnalistik adalah seenggaknya gini deh, punya minat terhadap menulis. Oke. Itu deh, Kak. Oke, jadi kalau dari Kak Anwar, kita harus pinter-pinter mengamati apapun yang ada di sekitar kita, kemudian kita juga harus memiliki
skill menulis atau skill writing yang sangat amat penting seperti itu ya Kak ya. Diasah seperti itu. Kita belajar bareng ketika kita sudah masuk ke ilmu komunikasi. Nah kalau dari perspektif PR atau dari Kak Dizar sendiri, apa sih skill yang harus kita miliki? Nambahin dari Anwar, kalau tadi Anwar lebih ke observasi ya. Tambahan dari aku adalah selain kita mengobservasi, kita juga harus bisa berpikir kritis. Karena setelah kita, anggaplah observasi adalah part dari riset. Setelah kita riset, kita mikir nih, terus ngapain observasi doang kalau nggak ada outputnya buat apa? Jadi menurutku critical thinking itu adalah salah satu skill yang harus banget dipunya. Nggak hanya di PR sih, menurutku di semua anak komunikasi apapun itu konsentrasinya. Oke, jadi nyambung nih ya. Setelah tadi kita riset, mengamati, ini adalah salah satunya critical thinking. Ketika suatu terjadi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Betul, gitu ya harus Kak ya. mikir, kenapa kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Nah kalau dari AV sendiri, apa sih skill yang harus kita miliki? Oke, kalau di AV karena bidangnya audio dan visual, yang pertama mungkin kalian harus mempersiapkan skill dasar-dasar fotografi, terus mungkin dasar-dasar editing. Aku yakin kalau kalian semua, siapa sih yang nggak bisa dasar editing, cut to cut. Sekarang juga mungkin kalian buat story yang kalau anak-anak sekarang bilang tuh estetik ya kan? Iya, betul. Tinggal disambung-sambungin, itu kalian sudah bisa tahu dasar editing gitu loh. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet banget, itu kalian bisa untuk mempersiapkan ke penjurusan audiovisual. Tapi nggak cuma itu Kon. Jadi kalau misalkan kalian aduh aku nggak bisa ngedit nih, aku nggak bisa ngambil gambar, nggak bisa video atau fotografi, kalian jangan insecure, karena di audiovisual job desk itu bukan cuma ngedit terus ngoperate kamera, enggak. Kalian pintar manajemen pun itu diperlukan di audiovisual gitu. Jadi banyak job desk lain yang memang apa ya, itu tuh nggak harus orang yang berkecimpung di dunia kamera atau editing aja yang bisa masuk anak-anak AV. Jadi skill lainnya pun sebenarnya sangat berguna di audiovisual. Oke. Mau nambahin sedikit? Iya. Bukan nambahin tapi nekenin. Ketika kita berproses belajar, jangan pernah takut salah. Karena takut salah adalah ya jadi lubang buat kalian untuk terjebak di zona nyaman. Jadi ketika kalian berani untuk lakuin, jangan takut salah. Oke, nah ini sangat luar biasa banget tadi insight-insight yang kita dapatkan dari kakak-kakak dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maba. Ini sangat luar biasa sekali. Ternyata anak ilmu komunikasi, kita baru tahu ya kalau anak ilmu komunikasi nggak hanya ngomong, nggak hanya ceplos-ceplos aja ya, tapi di dalamnya ada risetnya. Kemudian ternyata juga belajar editing, bikin film, bikin event, bikin berita yang sangat berbobot seperti itu ya Kak ya. Oke, kalau gitu aku mau ucapin terima kasih banyak banget buat kakak-kakak yang ada di sini, Kak Dion, Kak Dizar, Kak Anwar, sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman maba yang ada di rumah, aku juga pengen nanya nih ya, boleh langsung misalkan di DM atau di komen di IG-nya kita juga boleh banget nih. Teman-teman maba, Kiki dan juga Arin sangat luar biasa sekali. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Dan juga buat teman-teman maba yang ada di rumah, aku mau ucapin terima kasih banyak dan jangan kemana-mana. Soalnya di Chromium ini kita bakalan seru-seruan bareng. Oleh karena itu, aku kembaliin ke Dita dan juga Arekson. Dadah! Gimana nih commerce yang ada di rumah? Udah dapat gambaran belum tentang kehidupan seputar mahasiswa ilmu komunikasi? Udah dong Kak pastinya. Tadi setelah dijelasin itu udah cukup jelas banget. Banyak juga informasi yang kita dapat ya Kak. Betul banget. Nah, jadi selanjutnya kita ada apa nih Kak Dita? Nah, selanjutnya ini kita bakal kenalan bareng kakak-kakak Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM yang cantik dan ganteng lewat segmen Starring Student Association of Communication Introducing. Nah, di segmen kali ini kalian bakal diajakin keliling nih ke kantor Himakom. Jadi gimana kita langsung aja masuk ke Starring. Hai Komers 2021, sekarang kita ada di segmen perkenalan Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
Sebelumnya aku mau informasi ini ke teman-teman kalau gedung di belakang aku merupakan gedung Student Center, di mana gedung ini memfasilitasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Gedung ini juga di bawah kendali Wakil Rektor 3. Gedung ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama dikhususkan untuk perkantoran, baik kantor Wakil Rektor 3, Biro Kemahasiswaan, dan ruang redaksi Bestari. Selain itu, lantai 2 dan lantai 4 juga difokuskan kepada kantor kemahasiswaan, baik Senat Fakultas, Senat Universitas, Badan Eksekutif Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan UKM, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa. Di gedung ini juga terdapat Kesekretariatan Himakom di lantai 3. Yuk kita kenalan sama anak-anak Himakom. Hai Komers, kenalin aku Muhammad Alfian Syabani sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. For information, kantor Himakom sendiri terdapat di Student Center lantai 3. Disitulah kita biasa mengadakan rapat, kegiatan organisasi, dan lain sebagainya. Di Himakom sendiri, kita ada 4 divisi, ada Minbak, Humas, PSDM, dan juga Keilmuan, serta formatur yang terdiri dari Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, dan juga Bendahara Umum. Himakom merupakan organisasi yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengembangkan pribadi yang lebih kreatif, dinamis, dan tak lupa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, patuh kepada Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak sih Komers, kalau ketua umum itu tidak hanya memimpin organisasi, melainkan kita harus menciptakan keharmonisan dalam organisasi agar terciptanya kenyamanan, kekeluargaan dalam berorganisasi. Hai Komers, aku Dandiade Prasetya. Di sini aku sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM. Nah, tugasku di sini adalah membantu Ketua Umum untuk menjalankan amanat organisasi serta bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoptimalisasian tiap bidang. Halo Komers, namaku Dita. Aku di sini sebagai Sekretaris Umum dari Himakom. Tugas sekretaris di sini adalah memanajemen seputar surat menyurat dan juga mengurus segala bentuk administrasi baik secara internal maupun eksternal. Sekretaris juga mengurus seputar proposal dan laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu, seputar arsip mengarsip data-data itu juga berasal dari sekretaris. Hai Komers, aku Dinda sebagai Bendahara Umum di Himakom. Di sini aku bertugas untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan juga bertanggung jawab atas seluruh sistem keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran yang ada di Himakom. Halo, aku Dimas sebagai Ketua Divisi dari PSDM. Jadi PSDM adalah singkatan dari Pengembangan Sumber Daya Manusia. PSDM ini bertanggung jawab atas internal yang ada di Himakom. Jadi kasarannya PSDM ini adalah sebagai ibu dan bapaknya Himakom yang mengatur jalannya organisasi, mengurus keharmonisan organisasi, dan membuat peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada di Himakom. Di PSDM sendiri terdapat 3 subdivisi nih. Yang pertama adalah Control Division. Nah, Control Division ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi divisi-divisi yang ada di Himakom. Selanjutnya ada Household Manager. Nah, Household Manager ini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan sekret Himakom, mulai dari kesekretariatan, kemudian ada inventaris, dan juga absensi. Yang terakhir adalah pengembangan generasi. Nah, pengembangan generasi ini bertanggung jawab atas upgrading skill dari teman-teman Himakom, baik itu soft skill maupun hard skill. Selanjutnya, PSDM sendiri juga melakukan berbagai proker di periode kali ini. Yang pertama adalah Diskotik. Diskotik itu merupakan singkatan dari Discussion, Communication, and Training Organization yang merupakan pelatihan untuk meningkatkan hard skill maupun soft skill dari teman-teman internal Himakom sebelum mereka benar-benar terjun di event-event yang ada di Himakom. Selanjutnya adalah Say Hi. Say Hi adalah sayonara Himakom, berupa acara di akhir kepengurusan dan juga pemberian awarding untuk teman-teman internal dari Himakom. Selain proker-proker yang tadi aku sebutin, PSDM juga melakukan beberapa kegiatan nih, mulai dari open recruitment, kemudian ada
pra-rapat kerja, selanjutnya ada rapat kerja, kemudian ada latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman Humas untuk menyambut maba dengan acara High Commerce dan juga beberapa bonding-bonding lainnya untuk merekatkan internal di Himakom. Maka dari itu, ayo Commerce, kami tunggu kalian di PSDM Himakom. PSDM Jaya! Halo Commerce, kenalin nama aku Nadila sebagai tim Ekstra Intra Divisi Humas Himakom UMM. Humas di sini merupakan divisi yang membidangi kegiatan informasi dan komunikasi yang ada di Himakom. Nah, tujuannya untuk menciptakan hubungan yang baik antara pengurus, jurusan, mahasiswa komunikasi, dan dosen serta pihak eksternal. Humas sendiri memiliki 3 subdivisi. Yang pertama yaitu ada tim sosmed yang bertugas untuk menghandle segala sosmed Himakom UMM. Nah, yang kedua ada tim Ekstra Intra yang bertugas menjadi penghubung baik di dalam maupun di luar Himakom. Nah, yang terakhir ada tim desain atau editing yang bertugas mengurus segala urusan yang berhubungan dengan desain dan editing. Di divisi Humas juga ada proker yang seru nih kawan-kawan. Salah satunya adalah Kukus, yaitu kunjungan kampus, yang di dalamnya kita akan sharing dengan himpunan ilmu komunikasi dari universitas lainnya. Seru banget ya teman-teman, aku tunggu kalian di Humas Himakom. Hai Commerce, aku Rido, Ketua Divisi Keilmuan Himakom periode ini. Keilmuan merupakan divisi yang membidangi kegiatan-kegiatan yang bersifat informatif dan juga edukatif, tetapi tetap dikemas secara menarik dan juga fun. Di Keilmuan sebenarnya terdapat beberapa proker, tapi untuk periode kali ini kita melaksanakan 2 program kerja. Yang pertama yaitu On Fire atau Online Meeting of Communication Future, di mana kita mengundang alumni serta dosen-dosen yang ada di IKOM untuk memberikan insight mereka terkait prospek kerja jurusan ilmu komunikasi dari tiap peminatannya, mulai dari AV, PR, dan juga JR pada bulan Mei kemarin. Kemudian program kerja yang kedua, yang tak lain dan tak bukan yang sedang teman-teman saksikan sekarang, yaitu Chromium atau Communication Roles in Millennium, di mana program kerja ini mewadahi teman-teman mahasiswa baru untuk lebih mengenal dunia perkuliahan yang ada di IKOM, mulai dari sistem perkuliahannya, ketiga peminatannya, dan juga dosen-dosen, kemudian instansi-instansi atau organisasi intra yang ada di sini, yaitu Himakom sendiri. Nah, jangan lupa saksikan terus ya Chromium 3.0. Dadah! Halo, saya Angger, selaku Sekbid Minbak. Apa itu Minbak? Minbak adalah minat dan bakat. Nah, Minbak sendiri merupakan divisi yang bergerak sebagai wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi UMM dalam menyalurkan dan meningkatkan potensi serta kreativitas dalam bidang non-akademik. Nah, terdapat 3 subdivisi dalam Minbak, yaitu yang pertama ada kesenian, yang bertugas untuk mewadahi dan menyalurkan potensi minat dan bakat mahasiswa di bidang kesenian. Lalu yang kedua ada olahraga, yang bertugas untuk mewadahi dan menyalurkan potensi minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga. Lalu yang terakhir ada litbang, yang bertugas untuk mencari dan memfasilitasi mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin mengembangkan minat dan bakat di bidang non-akademik. Nah, menjelaskan tentang proker Minbak pada periode kali ini, kita akan mengadakan event Come On. Nah, adapun juga tugas dari Minbak yaitu mengadakan event Kajur Cup, yaitu lomba antar kelas. Nah, kemudian kita akan mencari delegasi untuk diajukan ke Dekan Cup, yaitu lomba antar jurusan divisi. Kami tunggu kalian di Minbak Himakom. See you, Commerce! Halo, aku Andini sebagai Dewan Pengawas Harian Himakom atau yang biasa disingkat dengan DPH. Ngomongin tentang tugas, DPH sendiri bertugas membantu formatur dalam mengawasi kinerja teman-teman divisi yang ada di Himakom. Selain itu, DPH juga bertugas sebagai pendamping dan penasehat teman-teman divisi dalam menjalankan tupoksinya. Setiap divisi memiliki 1 DPH yang akan mengawasi dan menasihati mereka agar tidak salah dalam melangkah. Ya, gampangnya DPH adalah quality control-nya divisi-divisi yang ada di Himakom. Oke Commerce, tadi perkenalan dari Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, mulai dari divisi-divisi, job desk yang dilakukan, serta proker yang dilaksanakan. Nah, buat Commerce yang tertarik bergabung bersama Himakom UMM, bisa banget kepoin Instagram @himakom.umm, karena seputar open recruitment dan ilmu komunikasi ada di Instagram @himakom.umm. So, see you Commerce!
ilmu komunikasi kreatif, komunikatif, kolaboratif. Sampai Pak, sampai. Dit, commerce yang ada di rumah udah mulai menurun nih semangatnya. Gimana kalau kita ajak commerce yang ada di rumah masuk ke segmen selanjutnya? Segmen apa tuh, Kak? Nah, jadi kita akan masuk ke segmen Courage. Chromium goes to Partner Village, yang dimana kita akan ajak commerce yang ada di rumah jalan-jalan ke salah satu tempat hits yang ada di Malang nih, teman-teman. Nah, tempat ini merupakan salah satu desa mitra dari Prodi Ilmu Komunikasi UMM, yang dimana melibatkan mahasiswa IKOM UMM dalam proses pembuatannya. Kira-kira Kak Dita udah bisa nebak nih, desa wisata apa sih ini? Wah, pastinya bisa dong, Kak. Ini salah satu tempat hits pariwisata yang ada di Malang, yaitu adalah Kampung Warna-Warni Jodipan. Nah, di segmen Courage kali ini kita bakal diajak nih tur secara virtual ke Kampung Warna-Warni Jodipan sama Kak Dandi. Kepada Kak Dandi dipersilakan. Siapa yang tak terpana dengan pesona Kampung Warna-Warni Jodipan? Kampung yang dulunya kumuh dan nyaris digusur, kini berubah menjadi destinasi wisata kebanggaan Kota Malang. Kampung Warna-Warni Jodipan ini terletak di daerah Blimbing, Kota Malang. Banyak perubahan yang terjadi di Kampung Warna-Warni Jodipan ini. Tak hanya berubah dalam segi visual, namun juga perubahan dalam segi sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya. Lantas, siapa sajakah orang-orang di balik berdirinya Kampung Warna-Warni Jodipan ini? Kali ini di belakang saya merupakan Kampung Warna-Warni Jodipan, dan saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Sony Parin sebagai Ketua RW Kampung Warna-Warni Jodipan. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah Pak. Untuk saya sendiri di sini, kita tidak sendiri bersama Pak Sony Parin, dan kita juga ditemani oleh Pak Jabroji sebagai dosen pembimbing praktikum ilmu komunikasi UMM, dan juga Kak Nabila sebagai Ketua tim Guys Pro. Sepertinya ketiga narasumber kali ini sudah lengkap, dan kita akan berbagi cerita bagaimana proses berdirinya Kampung Warna-Warni Jodipan. Untuk pertama kalinya mungkin kalau boleh tahu Bapak, di Kampung Warna-Warni Jodipan ini ada berapa kepala keluarga ataupun RT yang ada di Kampung Warna-Warni Jodipan ini Pak, kalau boleh tahu? Iya, jadi di Kampung Warna-Warni Jodipan ini sebenarnya ada 9 RT, cuma yang kena program Kampung Warna-Warni ini hanya 3 RT saja. Kenapa? Karena 3 RT itu lokasinya di bantaran sungai. Ya, kebetulan kegiatan anak dari UNMUH itu adalah mengangkat tempat-tempat yang tidak layak huni menjadi tempat yang lebih baik, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, kayak bagaimana sih proses dari masyarakat Jodipan ini bisa bertemu dengan tim Guys Pro dan Kak Nabila dan kawan-kawan tersebut Pak? Jadi awalnya demikian Mas, jadi ada teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah yang kebetulan tugas KKN di Kampung Warna-Warni. Salah satunya kegiatannya yaitu membuat Kampung Warna-Warni di Jodipan. Maka dari itu kami juga tidak semudah itu, karena menyamakan persepsi dari masyarakat itu tidak mudah, jadi kami butuh waktu juga. Jadi itu berjalan antara bulan Januari awal tahun 2016 itu mungkin makan waktu 1-2 bulan untuk bermusyawarah dengan warga. Nah, setelah warga itu oke, kemudian Mbak Nabila CS mencari sponsor kepada PT Indana. Saya kan mahasiswa kan perlu sponsor juga. Waktu itu dari PT Indana juga enggak, ya begitu saja, ya perlu survei, ya mungkin yang namanya perusahaan perlu kira-kira untung ruginya gimana, seperti itu. Tapi alhamdulillah ditanggapi positif dari PT Indana, masyarakat sudah oke, PT Indana oke, akhirnya di kisaran bulan Mei itu dimulai pengecetan. Jadi semua dana dari CSR-nya pabrik
Cat Indana. Oh begitu Pak. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwasanya menyatukan persepsi masyarakat itu susah gitu Pak. Tapi apa yang dilihat atau potensi yang dilihat dari tim Gaspro ini sehingga masyarakat Jodipan bersedia untuk diajak kerjasama gitu Pak layaknya Pak? Jadi gini Mas, yang dilihat masyarakat baik itu dari mahasiswa itu kan masyarakat juga ingin berubah Mas dari tempat yang jelek, ingin menjadi lebih baik, karena dalam memberikan suatu pengarahan pun dijelaskan dari kampung ini nantinya diperbaiki, diatur sedemikian rupa sehingga layak huni, bahkan bisa melebihi kampung-kampung yang lain. Akhirnya masyarakat kan tertarik juga. Setelah itulah masyarakat mengiyakan, bahkan bukan hanya mengiyakan tapi justru membantu pelaksanaannya seperti itu. Nah, baik, setelah mendengar cerita dari Pak Sony Parin terkait bagaimana proses pertemunya masyarakat Jodipan dengan tim Gaspro, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Nabila, bagaimana sih Kak proses bertemunya tim Gaspro sehingga bertemu dengan masyarakat Jodipan sehingga terbentuknya kampung warna-warni Jodipan ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita flashback ke tahun 2016, memang pertama kali Gaspro bertemu dengan Jodipan itu ya memang pada saat kami sowan ke kampung Jodipan di RW 2. Pada saat itu kita melakukan riset untuk bisa memilih kampung mana yang sekiranya bisa kita ajak kolaborasi dengan naungan di bawah program CSR-nya Indana ya, The Coverage Warna Jodipan. Waktu itu kita belum tahu nama kampungnya kan, cuma memang dari konsep program CSR-nya sendiri kebetulan memang akan melakukan pengecetan begitu. Jadi pada saat itu kita melakukan riset, memilih kampung-kampung yang sekiranya memang membutuhkan dan menjadi circle dari lingkup CSR program dari PT Indana begitu. Waktu itu ada kampung budaya di mana ya? Aku lupa, di Malang Kota juga. Terus kemudian kita waktu itu terpikirkan ada salah satu teman juga menyarankan kalau kenapa nggak kampung yang mungkin secara tampaknya terlihat kumuh gitu, yaitu di angle sudutnya kan ada si kampung Jodipan gitu. Dari situ kita coba masuk karena gini, kalau berdasarkan hanya memilih karena terlihat kumuh itu kan rasanya juga kurang akan terlihat sustainable ya, atau kurang impactful. Oleh karena itu kita coba waktu itu sowan dan datang ke sana untuk berbicara dan bertemu langsung dengan warga, dan waktu itu juga langsung ketemu dengan Bapak Parin. Begitu sih cerita singkatnya gitu. Dari rangkaian proses yang terjadi, siapa saja yang terlibat pada saat itu, Mbak? Oke, kalau secara prosesnya dari kita sendiri, dari pihak Gaspro, tentunya kami waktu itu berdelapan ya, ada mahasiswa 8 orang dalam praktikum PR. Boleh aku sebut ya namanya, ada saya Nabila, kemudian ada Salis, ada Ira, ada Dini, ada Yufit, ada Elmi, dan juga Fad dan Wira. Nah itu dari mahasiswa sendiri, tentunya dengan adanya bimbingan di bawah naungan bimbingan. Waktu itu ada dosen Bapak Jamroji dan juga Ibu Arum, dan juga kita miliki asisten praktikum pada saat itu ada Mas Barul dan juga Mas Gilang. Tentunya pada saat itu juga kita bekerja sama dengan PT Indana. Waktu itu kita memang melakukan presentasi ide kepada jajaran manajerial dari PT Indana dan disambut dengan baik oleh Bapak Steven ya, waktu itu yang menjabat sebagai Vice President dari PT Indana, dan juga tentunya ini juga didukung berkat keluasan hati dari Bapak Ferry waktu itu yang menjabat sebagai Marketing Communication untuk mempercayakan pada kami gitu untuk memberikan ide terkait dengan program CSR itu pada saat itu. Dan tentunya dari pihak Jodipan sendiri waktu itu kita memang pertama kali masuk ke masyarakat. Setiap kali kita bertanya tuh selalu saja diarahkan kepada Pak Parin selaku ketua RW ya. Jadi waktu itu akhirnya kita coba sowan ke Pak Parin. Nah dari Pak Parin tersebut waktu itu juga kondisi Pak Parin juga belum pulih 100% ya, karena waktu itu sempat sakit. Kita juga berkoordinasi dengan 3 ketua RT, ada di RT 6, 7, dan 9. Ada Bapak Musafa, Bapak Suudi, dan juga tentunya Pak Marjuki. Jadi 3 orang dan 1 ketua RW ini, 3 ketua RT dan 1 ketua RW inilah yang selalu kami ajak berdiskusi maupun berkoordinasi untuk bisa mensukseskan jalannya program CSR Kampung Warna Jodipan waktu itu, Decoverage Warna Jodipan pada saat itu gitu.
Itu untuk permulaannya seperti itu, permulaan untuk mensukseskan di awal hingga akhir. Pada akhirnya memang pada saat ingin pada saat meresmikan tentunya banyak pihak juga yang terkait untuk bisa membantu dan mensukseskan adanya Kampung Warna-Warni Jodipan begitu. Dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat, apa treatment yang Mbak lakukan terhadap masyarakat Jodipan sehingga masyarakat Jodipan mau atau bersedia untuk diajak kerjasama, Mbak? Berbicara tentang treatment, kalau mungkin kita berbicara tentang treatment lebih kepada apa sih mungkin yang kita lakukan ya untuk bisa goal ide tersebut gitu. Pertama memang sikap ya, bagaimana kita tetap bisa menghargai orang gitu ya. Maksudnya di saat itu kita memang ditolak waktu kita masuk ke Indana ditolak dikarenakan kita tidak ada proposal seperti magang, karena memang ini kan bukan magang sifatnya ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena dengan tujuan yang niat yang baik ya, akhirnya ditolong oleh Pak Sapam untuk menghubungi pihak Markomnya itu Pak Ferry. Jadi dari situ kita coba untuk negosiasi dengan Bapak Ferry via telepon. Kita telepon dulu juga, sowan dulu memperkenalkan diri gitu ya. Alhamdulillahnya diterima dengan baik oleh Bapak Ferry. Tentunya kita berinisiatif, itu pertama. Inisiatifnya adalah jangan lupa ketika kita bertemu dengan sosok yang alhamdulillah menerima kita dengan baik dan tahu kalau kelemahan kita ada karena kita tidak punya proposal gitu. Nah, tapi kita juga tidak datang dengan tangan kosong gitu. Di situ kami sebelum datang ke Indana juga sudah melakukan riset terkait riset itu yang kami perlihatkan ke Bapak Ferry, sehingga kami berdelapan ini bukan lagi ibaratnya tidak datang dengan tangan kosong. Kami terlihat bahwa kami adalah sungguh-sungguh ingin menjadi partner dari PT Indana begitu. Dari situ akhirnya inisiatif muncul, meskipun kalau boleh saya cerita, Pak Ferry itu sebenarnya bukan mau mengadakan event sama sekali, tidak ada planning mengadakan event di tahun itu. Sedangkan kan PR dari tugas kita waktu itu, PR praktikum, harus mengadakan event. Nah, mungkin karena Pak Ferry melihat kesungguhan kita ya, ada inisiatif kita, akhirnya Pak Ferry, kita sebenarnya ada nih tiap tahun kita bisa bikin program CSR. Cobalah kalian kalau memang mau, ya nggak apa-apa sih, coba aja. Kalian mungkin ada ide buat kita, apa yang kalian kira-kira ide apa nih yang bisa Indana lakukan untuk CSR tahun ini. Wah, kita kayak ya udah coba kali ya program CSR. Akhirnya kita ya tadi inisiatif, sekarang coba memberanikan diri mengambil mengambil tawaran itu gitu. Meskipun kita tahu ya kita nggak pernah sih bikin CSR gitu kan, tapi alhamdulillah kita coba ambil tawaran itu dan kita mengamati dan juga berdiskusi dan brainstorming bersama gitu sih. Jadi memang terdapat langkah-langkah yang mungkin memang harus dilakukan. Jadi setelah riset kita kembali riset lagi nih bagaimana untuk bisa menghasilkan ide program CSR yang juga menjawab kebutuhan dari PT Indana gitu. Kami pun datang pada saat memberikan ide untuk mewarnai Kampung Jodipan itu bukan tanpa riset ya, tanpa hasil data yang matang gitu. Ada beberapa alasan juga tidak seklise itu untuk bisa mengecat Kampung Jodipan gitu. Di baliknya kami ada maksud dan tujuan yang sifatnya untuk sustainability, keberlangsungan CSR Indana ke depannya. Nah, itu yang kami lakukan sehingga ketika kita presentasi ke PT Indana pada saat jajaran manajerialnya, mereka tahu bahwa memang secara konsep dalam teknik pengecatan mungkin memang kita tidak mumpuni ya. Maksudnya anak ikom disuruh ngecat ya nggak tahu ya, nggak paham gitu. Tapi secara how to we produce our idea gitu ya, dan juga bagaimana maksud dan tujuan ini dari program CSR itu dibentuk, mereka yakin nih akan program CSR ini tuh akan berjalan sukses gitu, meskipun di bawah naungannya anak-anak mahasiswa begitu. Jadi memang dari awal kita meskipun kita mahasiswa, kita tunjukkan sisi inisiatif, profesionalitas kita, dan ini yang membedakan mahasiswa dengan masyarakat lainnya ya. Ibaratnya mungkin ada kreativitas, ada inisiatif, ada kemauan, kegigihan, dan pantang menyerah. Itu sih yang memang harus kita
tunjukkan gitu. Semangat itu yang kita harus selalu tunjukkan ke partner-partner yang mungkin ingin bekerja sama, agar partner-partner yang lain tuh ingin bekerja sama dengan kita kayak gitu. Itu dari sisi untuk corporate-nya ya. Boleh aku lanjut ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat, tentunya kita tidak boleh lupa bahwasanya kita mahasiswa bagian loh daripada masyarakat, bagian dari lingkup sosial itu sendiri ya. Meskipun kita mungkin secara umur memang muda, tapi kita harus menerapkan budi pekerti dengan baik. Jadi pada saat kita sowan dulu ke masyarakat Jodipan, pada saat itu memang belum menemui Pak Parin. Pada saat itu kami belum bisa menemui Pak Parin. Namun ketika disebut-sebut terus nih nama Pak Parin, hari kita ternyata memang ada seorang ibaratnya pihak yang harus kita hormat terlebih dahulu ya, harus ada sowan lah ibaratnya. Jadi kita coba ke Pak Parin agar bisa juga kita tahu seluk-beluknya Jodipan ini seperti apa gitu. Jadi kita coba mengulik di sana, sowan ke Pak Parin, memberikan maksud dan tujuan kami apa. Dari situ alhamdulillah disambut dengan baik oleh Pak Parin. Dan tentunya ketika sekelompok mahasiswa terjun ke masyarakat, hal yang perlu kita tahu adalah kenali masyarakatnya, tipikal masyarakatnya seperti apa. Karena misal kalau aku berbahas tentang Jodipan ya, khususnya Pak Parin ini ternyata kalau mungkin Dendi tahu ya, itu berpuluh-puluh tahun menjabat sebagai ketua RW. Berarti tipikal masyarakat ini memang sangat percaya kepada leadernya, yakni Pak Parin itu sendiri. Nah dari situ aku ketika aku mengalami beberapa ada acara ataupun kegiatan yang sifatnya butuh partisipasi masyarakat, aku akan konsultasi itu dulu dengan Pak Parin, apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Namun selain memang kita tetap harus berdiskusi dengan leadernya, kita juga harus mengetahui masyarakatnya tipikalnya seperti apa. Berbicara tentang Jodipan gitu kan, misalnya saya kasih contoh, meskipun mereka sangat menghormati leadernya, kita juga sebagai kelompok masyarakat yang ingin dekat dengan masyarakat, kita sebagai kelompok mahasiswa ingin dekat dengan masyarakatnya, tentu saja kita harus bisa mengedukasi mereka dengan baik. Maksud mengedukasi adalah kita menyampaikan juga nih apa sih maksud dan tujuan dengan adanya keberadaan kami di sini, dan tentunya programnya ke depan itu seperti apa. Jadi waktu itu kita ada namanya program Kulunun. Di situ sebelum kami itu suatu kegiatan di mana kami mengumpulkan semua masyarakat di RT 2, khususnya RT 6, 7, dan 9, untuk bersama-sama kami memaparkan program kami ke depan seperti apa gitu. Dan pun sebelum program Kulunun itu dimulai, pada saat kami melakukan riset, kami tuh sowan ke setiap rumah satu persatu gitu. Maksudnya setiap rumah kami datangi dengan itikat untuk menanyakan riset dan juga menanyakan bagaimana kondisi Jodipan gitu. Jadi memang beberapa progresnya tentunya akan ada hal-hal yang berbeda gitu ya, ketika mungkin dengan pihak sponsor kita harus profesional dan kelihatan harus memperlihatkan kegigihan kita dan kreativitas kita. Kalau di masyarakat kita harus bisa juga membaur dengan mereka. Kita juga harus bisa mengidentifikasi masyarakat seperti apa ini gitu kan. Ketika kita harus berbicara tentang membaur, ya kita sebagai mahasiswa bukan membuang label kita sebagai mahasiswa, bukan. Tapi kita juga bisa membaur ke masyarakat yang notabene mereka juga menganggap kita adalah tonggak penggerak perubahan. Wah, ini anak muda nih datang ke kampung kita, mau apa ya kira-kira kayak gitu. Apalagi waktu itu yang menurut saya tidak pernah lupa, pada saat itu mereka bilang, Mbak, kampung kita tuh tidak pernah loh didatengin sama sekali sama siapapun. Kalaupun didatengin, itu ya cuma kalau ada pilihan wali kota gitu ya, atau kampanye politik gitu. Selebihnya apa sih yang membuat Jodipan menarik gitu, itu tidak ada. Jadi mereka kaget ketika kami menyampaikan tujuan kami untuk mengecek kampung Jodipan gitu, untuk menjadi bagian dari program CSR PT Indana gitu. Karena itu tadi berarti mereka ada rasa bahagia ya, dan tersentuh karena ada pihak, apalagi sosok mahasiswa yang peduli terhadap mereka gitu sih. Jadi memang beberapa treatment yang berbeda memang harus dilakukan, baik untuk yang sisi
untuk sponsor ya, pihak sponsor maupun untuk ke masyarakat itu sendiri gitu, berbaur, budi pekerti maupun bagaimana saling menghormati kayak gitu. Juga bisa mengenali maupun mengidentifikasi bagaimana sifat masyarakat itu sendiri dan menemukan caranya. Gitu. Masing-masing masyarakat pasti memiliki cara pendekatan yang berbeda. Itu sih kurang lebih Dandi. Dari penjelasan Mbak Nabila tadi tentang bagaimana proses bertemunya tim Guys Pro dengan masyarakat Jodipan, pasti banyak hal yang dilalui. Namun saya pernah dengar bahwasanya kampung warna-warni Jodipan ini ada isu bahwasanya masyarakat ini ada pemukiman warga yang akan digusur. Bagaimana menurut Bapak? Gini Mas, sampai perlu kami luruskan ya. Jadi masa isu digusur itu sebenarnya hanya sebatas apa itu kusak-kusuk saja. Kenapa demikian? Karena ke masyarakat pun belum pernah disampaikan bahwa akan ada penggusuran. Setelah Mbak Nabila saya masuk ke sini, kemudian menjadi kampung warna-warni, justru Pak Wali Kota mendukung bahwa di Malang Kota maksudnya itu untuk spot-spot rekreasi itu enggak ada, sehingga malah justru sekarang jadi kampung wisata, justru dilestarikan seperti itu. Oh, berarti ada kaitannya dengan kedatangan Mbak Nabila dan kawan-kawan ini sehingga masyarakat ataupun wali kota sendiri justru tertarik atas program yang di Kak Nabila dan kawan-kawan ini kerjakan gitu ya Pak? Betul sekali. Nah, baik, berarti apa yang kita konfirmasikan kepada teman-teman di sini bahwasanya isu tersebut hanya sekedar isu, namun tidak ada pemberitaan resmi bahwasanya kampung warna-warni Jodipan ini akan digusur. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Jamroji bahwasanya apa terkait tanggapan isu tersebut yang sebelumnya menjadi polemik di masyarakat Jodipan ini. Karena sebagai dosen pembimbing mungkin saya ingin tahu pendapat Bapak terkait apa isu tersebut, pengaruhnya kepada tim Guys Pro dan kawan-kawan. Oke. Jadi mengenai isu penggusuran kampung Jodipan sebelum dilakukan pengecatan oleh teman-teman komunikasi memang benar gitu, karena sesungguhnya area Jodipan itu merupakan areal bantaran sungai yang secara aturan memang 14 meter di bibir sungai sampai ke 14 meter harus free atau lahan hijau. Tapi toh kemudian pemukiman itu sudah ada terlebih dahulu gitu. Namun demikian untuk kampung kumuhnya itu kemudian solusinya sebenarnya bukan penggusuran. Tren terbaru ketika kami juga didatangi dari salah satu mahasiswa S3 dari Amerika, dari Cornell University kalau nggak salah, itu menyampaikan tren terbaru di luar. Kalau mengurusi masalah kampung kumuh itu nggak lagi penggusuran, tapi lebih ke pemberdayaan. Bagaimana orang-orang itu diberdayakan, kalau kaitannya dengan bencana, bagaimana mereka disadarkan, berikan keterampilan tentang mitigasi bencana, sehingga kalau ada bencana mereka bisa menyelamatkan diri. Karena dengan pemberdayaan itu cost-nya lebih rendah. Tapi kalau penggusuran itu cost sosialnya tinggi gitu kan, cost uangnya juga tinggi gitu. Tapi kalau pemberdayaan itu justru akan sebaliknya, konfliknya juga rendah, cost sosialnya juga rendah, juga biaya juga rendah. Dan itu kemudian terjadi di Jodipan. Maka ketika Pak Menteri PUPR datang dulu sempat ada guyonan, wah kampung-kampung kalau nggak mau digusur, kampung-kampung ya dicat aja, biar rapi, biar bersih kan, selesai gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Sony dan Pak Jamroji tadi, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Sony secara langsung, setelah adanya kampung warna-warni Jodipan ini, apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat terhadap keberadaan dari kampung warna-warni Jodipan ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dampaknya banyak sekali, Mas. Jadi pertama dari segi ekonomi juga terangkat, dari sadar lingkungan iya, rasa kebersamaan kita juga meningkat. Jadi dengan adanya munculnya warna-warni itu dampak di masyarakat sangat banyak sekali. Baik, sangat baik, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, namun dari banyaknya dampak yang mungkin dari Bapak Sony jelaskan tadi, pasti menjadi ada tantangan tersendiri bagi Kak Nabila dan kawan-kawan sebelum program ini terlaksana. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan kepada Kak Nabila apa tantangan-tantangan yang dihadapi sebelum berdirinya kampung warna-warni Jodipan ini. Oke, berbicara mengenai timeline misalnya ya, pada saat itu kami harus bagaimana nih memutuskan terkait dengan KKN, karena waktu itu benar itu kan udah baliknya ke personal ya.
karena itu udah juga menjadi salah satu tugas wajib mahasiswa, di mana kita waktu itu juga sudah membayar gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman Gaspro juga sangat responsibel, di mana akhirnya kami melakukan diskusi dan mufakat bahwasanya jalan keluar yang terbaik adalah tidak memaksa teman-teman untuk mengambil KKN maupun melepaskannya, tapi silakan teman-teman tetap ber-KKN. Kita tetap melakukan scheduling untuk supervisi gitu. Jadi setiap seminggu sekali tiap orang akan datang ke Jodipan gitu untuk melakukan supervisi gitu. Khususnya bagi teman-teman yang jauh tentunya tidak bisa melakukan supervisi seminggu sekali ya, kayak sebulan sekali gitu. Tapi untungnya kan kita berdelapan dan hanya 2 atau 3 saja orang yang berada KKN, yang memiliki KKN di luar Malang yang sangat jauh gitu. Sisanya alhamdulillah berada di kota Malang maupun tetangga kota Malang gitu. Jadi alhamdulillahnya masih bisa tuh remote untuk supervisi setiap seminggunya. Itu sih untuk solusi yang kami lakukan untuk terkait dengan timeline. Terus yang kedua pun terkait timeline lagi ya gitu, dengan adanya pengembangan program yang semakin banyak gitu ya Jodipan, dari peresmian, terus kemudian peresmian jembatan kaca dan banyak lain laginya, itu juga kami berdiskusi sih memang secara internal bagaimana untuk bisa mencapai mufakat baiknya gitu. Sebenarnya sama sih, hampir sama dengan solusi yang kami terapkan untuk di KKN sebelumnya, yaitu kami membagi tim bagaimana skripsi tetap jalan, tapi event maupun pelaksanaan untuk kegiatan di Jodipan itu tetap juga berjalan gitu. Jadi tinggal ini sih bagaimana kita bisa membagi tim dengan baik dan benar gitu. Maksudnya tim dengan baik dan benar adalah sesuai dengan proporsi masing-masing gitu, tidak memaksa sosok lain gitu. Itu sih untuk kendala terkait internal gitu. Solusi yang mungkin bisa diterapkan juga teman-teman ya. Jadi bagaimanapun masalah sepelik apapun dalam internal memang harus disuguhkan secara mufakat juga, tidak memaksa tapi juga bisa memberikan solusi gitu ya bagi semua gitu sih. Dan dilihat dari penjelasan Kak Nabila tadi terhadap kita semua bahwasanya bagaimana kendala yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi, mungkin kaitannya dengan isu-isu yang terjadi sebelumnya, saya ingin menanyakan kepada Bapak Sony, mungkin dampak banjir yang kemarin terjadi beberapa waktu lalu terhadap masyarakat Kampung Warna-Warni Jodipan ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dampak banjir kemarin kalau di Kampung Warna-Warni ya sebatas tergenang air saja, karena apa? Yang sampai merusak fisik bangunan enggak ada. Ya mungkin ada 1-2 rumah yang pintunya jebol karena benturan air, hanya itu saja. Tapi sampai mengorbankan bangunan yang hanyut atau yang rusak, itu rusaknya ada, tapi rusak kecil-kecil gitu aja. Berarti untuk kerugian apakah sangat signifikan gitu bagi masyarakat? Saya kira untuk kerugian tidak ada, tapi sempat panik gitu aja ya, masyarakat sangat takut karena ketinggian air itu melebihi dari kebiasaannya yang mestinya itu hanya 1 meter 2 meter, yang kemarin bisa 4 meter kurang lebih di lapangan tempat kita itu saja, sehingga banyak rumah yang tergenang air, sehingga masyarakat kalau secara fisik tidak ada, cuma perasaan panik iya. Berarti untuk kerugian mungkin hanya sekedar rendaman dari terhadap Kampung Warna-Warni Jodipan itu ya Pak? Iya, jadi kalau masalah kerugian ada, tapi tidak mungkin ya hanya pakai yang terendam dan lain-lainnya itu aja. Nah mungkin setelah penjelasan dari Pak Sony terkait dampak yang terjadi setelah kejadian banjir beberapa waktu lalu, mungkin saya menyambungkan kepada Pak Jamroji kembali, bagaimana tanggapan Bapak terhadap bencana banjir yang menimpa Kampung Warna-Warni Jodipan beberapa waktu yang lalu, Pak? Ya, terkait banjir yang kemarin sebenarnya kan itu hampir terulang setiap tahun, tapi memang kemarin itu cukup besar gitu. Kemudian banjir memang tidak bisa dihindari karena Jodipan merupakan bantaran sungai gitu yang ada di bawah, dan itu merupakan air kiriman dari daerah Batu. Kemudian untungnya adalah ketika Jodipan sudah jadi kampung warna-warni, sudah dapat pemasukan, sehingga masyarakat bisa menanggul di bantaran sungai itu, sehingga walaupun airnya meluap cukup tinggi, tapi tidak sampai kemudian menghancurkan bangunan.
Kenapa? Karena itu bantaran sungai dan itu daerah yang sebenarnya tidak boleh untuk pemukiman, maka sesungguhnya pemerintah Kota Malang pun juga tidak bisa mengeluarkan APBD untuk membangun tanggul di situ karena akan kena BPK. Kemudian dengan adanya Kampung Warna-Warni Jodipan, masyarakat dapat pemasukan, akhirnya dengan swadaya masyarakat membangun tanggul itu. Walaupun memang air masih masuk, tapi tidak merusak banyak bangunan di sana. Itu yang terjadi kemarin itu. Memang akibatnya lumpurnya cukup tebal, hampir setengah meter itu lumpur yang ada di lapangan bawah itu. Tapi tidak merusak bangunan sama sekali. Setelah mendengar langsung dari Pak Sony dan Pak Jamroji terkait dampak yang terjadi di Kampung Warna-Warni Jodipan, saya ingin menanyakan kepada Bapak Sony Parin, apakah sampai dari berdirinya sampai sekarang itu mahasiswa ilmu komunikasi ataupun Kak Nabila dan kawan-kawan masih menjaga hubungan baik dengan Kampung Warna-Warni Jodipan ini, Pak? Iya, jadi hubungan kita masih baik. Nah, jadi justru seperti keluarga ya. Ada perasaan rindu dan lain-lainnya, bahkan saya tahu ya yang sudah kawin, yang berapa, yang belum, yang mana, karena hubungan baik kita sampai sejauh itu. Berarti dari Kak Nabila sendiri apakah masih sering kontak dengan? Iya, sering kontak, sering telepon, banyak kabarnya ya seputar itu aja yang dibicarakan. Oh iya, begitu Pak. Nah, mungkin untuk bagaimana hubungan baik antara ilmu komunikasi dan Kak Nabila dan kawan-kawan ini kepada masyarakat Jodipan, mungkin saya ingin menanyakan lagi bahwasanya apa harapan dari Pak Sony sendiri selaku Ketua RW dari Kampung Warna-Warni Jodipan untuk Kampung Warna-Warni Jodipan ke depannya gitu Pak, harapan Bapak? Ya, kalau harapan Mas sepertinya ya semua orang agar kampung kita, masyarakat kita, ya kita sendiri itu bisa lebih baik dari yang sekarang ya. Tapi semua itu kita berdoa ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Allah Ta'ala itu aja. Nah, mungkin dari harapan atau cita-cita yang mungkin Pak Sony harapkan terkait bagaimana Kampung Warna-Warni Jodipan ke depannya. Untuk Mbak Nabila sendiri bagaimana Mbak harapan ke depannya untuk Kampung Warna-Warni Jodipan ini? Oke. Kalau saya sendiri secara pribadi berharap masyarakat Jodipan, khususnya nih ya masyarakat Jodipan, akan selalu kompak, gotong royong dan guyup untuk bisa selalu menciptakan Kampung Jodipan yang memang sekarang dikenal sebagai kampung wisatawan dan kampung tematik ya. Jadi selalu guyup dan rukun untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di Jodipan. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya saya berharap keberadaan Kampung Jodipan ini tentunya kan selama ini selalu didukung pihak-pihak yang untuk bisa mengembangkan Jodipan ke depannya. Semoga akan selalu ada dan selalu semakin banyak pihak-pihak yang mendukung keberadaan Kampung Jodipan sebagai salah satu kampung wisata unggulan di Kota Malang khususnya ya. Jadi keberadaan kampung ini juga ternyata bisa memberdayakan masyarakat Jodipan dan menciptakan banyak dampak positif gitu. Jadi harapan saya tidak hanya dari UMM gitu ya yang selalu peduli terhadap Kampung Jodipan, tapi juga pihak-pihak lain gitu sih. Terus mungkin yang ketiga, saya berharap Kampung Jodipan akan selalu kembali lagi kepada tujuan awalnya, yakni menjadi kampung yang memang selalu indah, cantik dan berwarna, tentunya dengan didukung adanya keinginan warganya maupun kesadaran warganya untuk mampu menjaga dan mengembangkan Kampung Jodipan itu sendiri. Itu sih. Jadi semoga selalu guyup, mandiri dan juga kompak ya. Itu sih kalau dari Nabila dan Di. Setelah mendengar harapan dari Pak Sony Parin selaku Ketua RW dan juga Kak Nabila selaku Ketua tim dari Guys Pro, kurang lengkap rasanya kalau saya pribadi belum menanyakan bagaimana harapan Pak Jamroji terhadap perkembangan ataupun apa yang dicita-citakan kepada Kampung Warna-Warni Jodipan ke depannya. Mungkin untuk Pak Jamroji silahkan. Ya, ke depan kita berharap masyarakat Jodipan lebih kreatif lagi. Alhamdulillah, ketika kita mengawali dengan teman-teman melalui praktikum, kemudian merubah sebuah kampung kumuh menjadi kampung warna-warni yang akhirnya menjadi tujuan wisata, maka wisata-wisata seperti Jodipan itu kata kuncinya adalah kreativitas. Kemudian kan nggak mungkin orang datang ke sana kemudian berkali-kali tapi yang dilihat sama. Maka mungkin perlu dilakukan kreativitas untuk memberikan atau membuat tema-tema baru, gambar-gambar ataupun lukisan yang ada di dinding-dinding itu.
Dan alhamdulillah sejak tahun kedua masyarakat Jodipan sudah bisa kreatif menghias rumahnya sendiri, juga mengecat dinding-dinding temboknya dengan lukisan yang secara bergantian setiap 3 bulan sekali diganti tema. Dan itu luar biasa menurut saya. Dan apalagi sekarang mereka sudah punya pemasukan sehingga untuk pengecatan itu bisa menyewa pelukis profesional gitu kan, atau muralis profesional untuk melakukan melukis atau ngecat di sana. Dan itu alhamdulillah sekarang bisa jalan. Terima kasih Pak Jamroji. Untuk harapan dari Bapak Sony, harapan dari Kak Nabila dan Pak Jamroji, semoga apa yang diharapkan kepada perkembangan ataupun Kampung Warna-Warni Jodipan ke depannya semoga selalu tercapai. Dan mungkin apa pesan-pesan dari Pak Jamroji yang ingin disampaikan kepada praktikan ilmu komunikasi UMM ke depannya? Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru ilmu komunikasi, mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar gitu kan. Artinya Jodipan merupakan tonggak sejarah, menjadi barometer juga gitu kan, ukuran-ukuran praktikum komunikasi ke depan. Maka kemudian pengalaman dari Jodipan sebenarnya apapun bisa terjadi asalkan kita punya kemauan. Kata pepatah manjada wajada, setiap kemauan baik pasti ada jalan. Teman-teman Jodipan bukan tanpa tantangan, bukan tanpa rintangan, berkali-kali juga mereka pengen mundur segala macamnya, tapi dengan semangat dan kemauan yang kuat akhirnya hal-hal yang awalnya dibayangkan sangat ribet, sangat sulit toh bisa berjalan juga. Yang penting adalah teman-teman punya kemauan yang kuat, punya motivasi yang kuat, kemudian untuk melakukan praktikum yang terbaik dengan hasil yang terbaik untuk diri kalian dan juga untuk prodi komunikasi. Hasil praktikum yang baik akan tidak sekedar kemudian akan berdampak pada Anda saat ini, juga berdampak pada Anda di masa yang akan datang. Contoh kakak-kakak di Jodipan itu hampir 50% yang praktikum di sana, itu toh dia bisa diterima kerja sebelum lulus. Bahkan Nabila ketika masih nyusun skripsi, sudah dipinang sama salah satu perusahaan konsultan PR internasional, Nava Plus, untuk kerja di sana. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang lain juga ternyata di luar dugaan pengalaman mereka bergumul di lapangan dengan masyarakat, melakukan negosiasi, lobby, segala macam itu ternyata hal-hal yang mungkin tidak didapatkan di kampus gitu kan, tapi di lapangan itu. Maka kemudian kami seringkali menyatakan ketika kita mengelola praktikum di lab komunikasi, Anda mungkin hanya mendapatkan 30% dari para instruktur, para dosen, para asisten praktikum, tapi 70% Anda dapatkan dari lapangan. Apa 70% itu? Paling banyak adalah soft skill. Bagaimana ketika teman-teman pertama nyari klien misalnya, masih takut, masih malu gitu kan, saling dorong siapa yang maju duluan kan gitu. Tapi begitu sudah dapat klien, sudah di ACC, kemudian rapat dengan mereka, bahkan yang anak Jodipan itu begitu di ACC, pertemuan ketiga sudah rapat dengan vice presidennya, setara dengan karyawan yang lainnya. Itu luar biasa. Dan akhirnya tanpa disadari Anda punya kemampuan untuk membuka komunikasi, mengelola komunikasi, lobby, negosiasi, dan segala macamnya. Dan itu saya kira pengalaman dan keterampilan yang sangat mahal, yang belum tentu didapatkan di dalam kampus. Itu saya kira pesan gitu untuk teman-teman, tetap semangat gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau gitu, jangan takut pada bayangan sendiri. Pengalaman saya nge-handle praktikum sekian banyak itu, hampir setiap semester kita 28 kelompok, yang terakhir kemarin kita di 8 kota, 8 kabupaten, saya datangi satu persatu, berat memang iya gitu. Tapi juga asik karena setiap tempat kita mendapatkan insight yang baru, hal yang baru, tantangan yang baru, dan itu luar biasa. Dan banyak anak kemudian ketika selesai praktikum seringkali menjadi kayak euforia gitu karena nggak bayangkan capaian mereka bisa seperti itu. Awalnya juga ketakutan gitu kan. Ini tapi itu yang kemudian kita harapkan teman-teman ke depan praktikumnya kita berharap bisa lebih dari Jodipan, minimal seperti Jodipan gitu. Kira seperti itu. Terima kasih untuk harapan besar terhadap Kampung Warna-Warni Jodipan dan cerita bagaimana proses awal terjadinya dan berdirinya Kampung Warna-Warni Jodipan. Atas ceritanya dari Pak Sony, Pak Jamroji, dan Kak Nabila, terima kasih saya ucapkan. Semoga selalu ada perkembangan positif dari Kampung Warna-Warni Jodipan ke depannya. Nah, terakhir dari saya mungkin terima kasih kembali saya ucapkan. Untuk kali ini saya akan ditemani Pak Sony untuk berjalan di Kampung Warna-Warni Jodipan.
Nah, gimana nih Commerce, tadi abis diajakin jalan-jalan virtual ke Kampung Warna-Warni Jodipan. Dan berarti selama ini Kampung Warna-Warni Jodipan itu salah satu karya anak ilmu komunikasi UMM juga ya. Keren banget loh Kak. Dan di segmen tadi kita juga jadi tahu nih before after dari Kampung Warna-Warni Jodipan sampai hit sekarang ini. Bener banget tuh Kak Dita. Jadi kita harus patut berbangga kepada kakak-kakak praktikum kita yang udah menyulap Kampung Warna-Warni Jodipan yang awalnya hanya hunian biasa menjadi tempat wisata yang hits banget nih di Kota Malang. Bener. Nah, semoga Commerce yang ada di rumah bisa juga mengikuti ya jejak kakak kita yang tadi. Dan gak kerasa banget nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Setelah tadi abis sharing, terus abis kenalan bareng kakak-kakak yang cantik dan ganteng, terus juga habis diajak jalan-jalan virtual sambil ngulik kisah dari Kampung Warna-Warni Jodipan. Saking serunya nggak kerasa banget ya kalau kita ini udah di penghujung acara Chromium 3.0. Bener banget tuh Kak Dita. Jadi kayak sedih gitu ya mau berpisah sama Commerce yang di rumah. Nah, semoga acara pada hari ini itu bisa memberikan gambaran kepada Commerce yang ada di rumah nih. Gimana sih prodi ilmu komunikasi itu? Gimana sih kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi itu? Dan aku harap semoga kalian juga bisa lebih bersemangat dalam berkarya dan mengembangkan kreativitas diri kalian. Karena sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus apa, Dit? Kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sekian dari kami, saya Dita dan di sini partner saya Arekson. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami, semoga kita bisa segera ketemu di offline ya, Commerce semuanya. Sebelum kita tutup, gimana kalau kita jargon dulu? Boleh dong ya. Chromium 3.0, we are Icom, ready for Icon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Commerce. Oh, jadi gitu. Ternyata asik ya di ilmu komunikasi UMM. Gak sesulit yang aku bayangin tadi. Jadi makin semangat gini deh. Kayaknya mulai saat ini juga aku harus buat planning selama belajar di ilmu komunikasi UMM. Harapanku, semoga aja apa yang aku tulis bisa menjadi kenyataan suatu saat nanti.